Perjuangan heroik rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaannya sungguh tidak bisa diabaikan begitu saja. Mereka saling bahu-membahu untuk berperang melawan siapa saja yang ingin merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Suatu hari di markas TKR. Akhir-akhir ini saya merasa heran, Bung. Heran kenapa, Bung? Heran apa yang diinginkan Belanda? Tentu saja sumber daya alam yang mereka inginkan. Tiba-tiba datanglah seorang prajurit yang bernama Oni membawa kabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa Anda datang ke sini, Bung? Silakan duduk. Begini, Bung. Tadi pagi saya mendapat berita bahwa Belanda dan Nica mendarat di Magelang tadi pagi. Lalu mereka datang untuk mengurus tawanan dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Mereka berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan rakyat Republik Indonesia. Namun mereka melanggar janjinya. Kan kalian, saya berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Terima niat baik Bapak, dan saya akan membantu keperluan Bapak yang diperlukan. Terima kasih, Pak Gubernur. Hebat sekali Bapak Gubernur. Pribumi di sini mudah sekali kita tipu. Setelah itu, salah satu anggota Nica mengajak tentara sekutu untuk keluar dari markas sekalian mencari udara segar. Tanpa sengaja, salah seorang warga membuntuti dengan cara bersembunyi serta mendengarkan pembicaraan ketiga tokoh tersebut. Warga yang bersembunyi mengikuti ketiga tokoh tersebut keluar dari persembunyiannya. Hei orang luar jahat, aku sudah tahu niat kalian. Akan kulaporkan itu keluarga lain. Siapa kamu? Berani-berani menguping pembicaraan kami. Bagaimana kalau kita bunuh saja orang ini? Ayo aja. Bentrokan antar senjata antara tentara sekutu dengan warga akhirnya didengar oleh masyarakat luar. Pada saat yang bersamaan, tentara TKR dan Kolonel Soeharto turut menyodongkan senjata seraya mengusir anggota Nica dan tentara sekutu dari markas persembunyian tersebut. Bapak tinggalkan tempat ini. Kenapa? Ada apa ini? Serang. Ayo. Belanda sudah sini. Ayo, serang. Merasa keberadaannya terancam, para anggota Nica dan tentara sekutu pun pergi meninggalkan markas tersebut. Kolonel Soeharto yang merasa senang atas kepergian sekutu tersebut memberikan semangat kepada rakyat dan pasukan TKR Indonesia untuk terus berjuang memerdekakan negara Indonesia tercinta. Saudara sekalian, kita sudah berhasil mengusir mereka dari Magelang. Sekarang kita perlu desak mereka untuk mereka meninggalkan tanah air kita. Kita harus junjung tinggi kemerdekaan. Merdeka! 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 Pasukan Belanda mundur sampai ke Ambarawa. Namun, di sana mereka juga telah dihadang oleh pasukan TKR lainnya. Belanda mengadakan perlawanan. Pimpinan TKR Letnan Kolonel Istiman gugur tertembak. TKR menghentikan perlawanan sementara waktu. Terjadi baku tembak antara Belanda dan TKR. Pimpinan TKR tertembak. Pasukan Belanda pun melarikan diri. Lalu,
Jenderal Sudirman menawarkan diri kepada Kolonel Sarbini untuk menjadi pemimpin menggantikan Istiman supaya tidak terus-menerus hanyut dalam suasana musuh yang kian lama dibiarkan berlari begitu saja. Oke Dirman, jika tekadmu sudah bulat, maka strategi apa yang ingin kamu lakukan? Yap, di dalam situasi seperti ini ditambah keadaan hutan Ambarawa yang sudah menjadi makanan sehari-hari bagi pasukan kami akan memanfaatkan semua kondisi itu dan akan menyerang mereka di suatu wilayah untuk memukul mereka mundur. Jam berapa kamu akan melakukan penyerangan tersebut? Siap, jam 4 pagi sekitar subuh, saya akan mencegat mereka di suatu wilayah dan memanfaatkan keadaan tersebut untuk bisa mengalahkan mereka. Baik, jika begitu rencanamu, semoga rencanamu berhasil. Mereka! Letusan tembakan sebagai tanda dimulai penyerangan terdengar tepat jam 4.30 pagi. Pasukan TKR yang telah bersiap di seluruh penjuru Ambarawa mulai merayap. Desingan peluru meniupkan suasana, ditambah lemparan granat yang bertubi-tubi. Belanda dan Nica semakin terdesak dan mundur. Para pejuang Indonesia berjuang untuk melancarkan serangan kontak ke Ambarawa pada tanggal 12 Desember 1945. Akan tetapi sekutu mundur meninggalkan kota Ambarawa menuju Semarang pada tanggal 15 Desember 1945. Untuk memperingati hari bersejarah itu, maka setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Selain itu, di Ambarawa juga didirikan sebuah monumen yang diberi nama Palagan Ambarawa.